Kami dari kelompok 1 ingin simulasi asuhan keperawatan keluarga pada usia balita. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Saya Vika Wulandari. Saya Gita Anggerini. Saya Febi Widinita Dijojo. Saya Bakar Matuluni. Saya Hartati. Saya Dewi Sartika. Assalamualaikum wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Baik, di sini kami dari Stikes Melakukan Makassar mau data kesehatan terkait dengan keluarga Tak. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan terkait kesehatan Tak selama kesehatan keluarga Tak. Apakah bersedia, Ki? Bersedia. Ya, baik. Yang pertama saudari Sasa dulu, Bu. Di. Baik Bu, yang pertama saya mau tanya nama kepala keluarganya siapa? Duan Bio. Duan Bio, Dek. Duan Bio. Kemudian nama ibu siapa? Haryanti Santoso. Duan Bio, Haryanti Santoso. Dan anaknya? Andi Rifat. Andi Rifat. Berapa anaknya Bu? Satu. Kalau ini Bapak Duan Bio umurnya berapa? 26. 26. Kalau ibu sendiri? 23. 23. Anaknya? 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan ya Bu. Oke. Selanjutnya pendidikan terakhir dari Bapak? S1. Kalau ibu? S1. Kemudian agama. Baik Ibu, selanjutnya pekerjaan Bapak? PNS. Kalau ibu sendiri? IRT. Oke, berat badan Bapak kira-kira berapa Bu? 63. 63. Kalau ibu? 60. Baik Ibu, kalau berat badan anaknya? 16 kilo. 12 kilo ya. Kalau tekanan darah terakhir Bapak di tensi? 120/80. 120. Kalau Ibu? 110/60. 110/60. Apakah Bapak atau Ibu ada pernah mengalami penyakit anemia? Belum. Apakah di keluarga Ibu ada penyakit 1 tahun terakhir? Tidak ada. Oke, di keluarga Ibu apakah memiliki riwayat penyakit turunan? Tidak ada. Kalau penyakit saat ini keluarga Ibu ada yang sakit? Anak. Oh, ada sakit apa? Batuk dan pilek. Baik Bu, selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya Bu. Baik, Bu, di sini saya mau tanya soal balita tadi. Tadi usia balita Tak berapa, Bu? 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan. Berat badannya? 12 kilo. Terus tinggi badannya? 9. Terkait status gizinya, Bu, baik di body, enggak kurang, enggak Iya, buruk. baik. Terus posisi berat badan dalam KMS berada di garis hijau, kuning, merah, atau di bawah garis merah, Bu? Hijau. Status imunisasinya lengkap di body? Iya, lengkap. Terus status perkembangannya, gerak kasarnya normal di, Bu? Iya, normal. Gerak halusnya juga normal di? Iya. Bahasa juga, Bu, di? Sosialisasi? Iya, normal. Tadi penyakitnya batuk pilek, Bu, di? Iya. Sekarang saya mau tanyakan Ki tentang pola makan dan minumnya. Untuk frekuensi makan dalam 1 hari, apakah makan 3 kali, 2 kali, atau 1 kali? 3 kali. Kalau porsi makannya biasanya habis di 1 porsi, Bu? Iya, habis. Untuk biasanya komposisi makannya apakah seimbang, kayak makan nasi, lauk, sayur, buah, susu, atau dia nggak pakai susu, atau Seimbang. pola minumnya juga baik, Bu, di? Iya. Eksklusif, ASI eksklusif, Bu, selama Iya. 6 bulan. Kemudian ada keluhannya anak tak saat makan atau tidak ada, Bu? Tidak ada. Jumlah rata-rata jam tidurnya anak tak 8-15 jam atau lebih atau kurang, normal, Bu? Iya, normal. Kemudian biasa kita ajarkan cuci tangan. Iya, bisa. Kalau gosok gigi, Iya. kalau potong kuku biasanya juga, Bu. Iya. Kemudian saya tanyakan Ki tentang pelayanan kesehatan dan sosial. Sering Ki bawa anak tak ke posyandu? Iya, siap.
Oke, menurut Kak Bu, apakah pelayanan posyandu itu bermanfaat bagi anak balita Kak? Bermanfaat. Oh ya. Selanjutnya pertanyaannya saya serahkan ke teman saya Bu. Baik Bu, saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya. Sekarang saya bertanya, apakah Ibu pernah mendapatkan penyuluhan berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan balita seperti pemberian ASI eksklusif? Iya. Habis itu, apakah anak pernah mendapatkan pelayanan seperti pemberian makan tambahan vitamin A atau Vitamin A. apakah keluarga ibu membutuhkan informasi penyuluhan seperti gizi balita, imunisasi balita, stimulasi perkembangan balita, dan perawatan balita sakit di rumah? Yang perawatan balita tadi. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bu, perkenalkan nama saya Lestari. Di sini saya akan wawancara Ibu tentang lingkungan fisik rumah Ibu. Yang pertama itu berapa jumlah kamar rumah Ibu berapa? Kebiasaan membuka jendela? Adakah kebiasaan menjemur kasur? Jenis lantai rumahnya jenis plester, ubin, keramik. Kan. Tipe bangunan rumah permanen, non permanen, semi permanen. Kemana? Baik, pertanyaan selanjutnya itu luas jendela dan lubang angin itu lebih dari 10% luas lantai atau kurang dari 10%. Kebersihan dalam rumah dan pekarangan bersih. Baik Bu, yang lagi tentang kesehatan air di rumah Ibu. Air untuk masak dan minum itu berasal dari sumur pompa, sumur gali atau mata air sungai. Sumur pompa. Air untuk mandi dan mencuci itu sumur pompa atau sumur gali. Sumur pompa. Kebiasaan membersihkan penampung air itu 2 kali seminggu. Iya. Apakah ada penampungan air untuk masak dan minum? Iya. Jarak sumber air dengan penampung kotoran itu lebih dari 5 meter. Lebih. Keadaan fisik air baik. Baik. Identifikasi jentik nyamuk di penampungan air ada atau tidak ada? Ada. Penampungan air untuk masak dan minum tertutup. Tertutup. Baik Bu, saya ingin bertanya lagi tentang pembuangan sampah di rumah Ibu. Adakah tempat penampung sampah? Ada. Pengolahan sampah selanjutnya itu ditimbun atau dibuang di kali atau diambil dari tempat Diambil sampah? dari tempat. Kondisi tempat penampungan sampah di rumah itu tertutup. Tertutup. Bu, sekian dari pertanyaan saya alihkan untuk pertanyaan selanjutnya ke rekan saya. Bu, saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya. Yang pertama, jenis pendidikan kesehatan apa yang dibutuhkan seperti kesehatan ibu dan anak, cara penanggulangan kesehatan, pembinaan kesehatan lansia, atau pembinaan kesehatan remaja. Sekarang ibu dan anak. Terus sarana pelayanan kesehatan yang sering dimanfaatkan keluarga kayak puskesmas, pustu, rumah sakit, dokter praktik, atau apa? Puskesmas. Kepuasan keluarga terhadap pelayanan yang diberikan sarana kesehatan sangat puas. Sangat puas. Sumber penyuluhan kesehatan yang sering didapatkan oleh keluarga, puskesmas, pustu, atau rumah sakit. Puskesmas. Sarana transportasi keluarga ada. Ada. Sarana pengamanan kebakaran untuk rumah ada atau tidak? Ada. Saya akan menanyakan, adakah sarana komunikasi ya, Ada. jenis bahasa yang digunakan sehari-hari di Indonesia? Indonesia. Bagaimana metode penyampaian informasi kesehatan yang Ibu atau Bapak harapkan? Media elektronik, radio atau TV, media cetak, posyandu, pertemuan antar masyarakat. Posyandu. Apakah ada masalah komunikasi keluarga dengan sumber informasi di masyarakat atau kader puskesmas? Berapa penghasilan seluruh keluarga tiap bulan? 5 bulan. Apakah dana untuk kesehatan dialokasikan? Iya. Apakah keluarga memiliki jam kesmas atau jam kesdas? Ada.
Kebiasaan keluarga memanfaatkan waktu luang, nonton TV, ngobrol dengan keluarga, rekreasi. Ngobrol dengan keluarga. Tempat rekreasi yang biasa dikunjungi, taman kota atau kolam. Taman kota. Baik Ibu, itu tadi kegiatan wawancaranya. Nah, selain wawancara kami juga mau lakukan observasi. Apakah Ibu bersedia rumahnya kami observasi untuk kepentingan ini? Makasih. Baik. Ini Adek, halaman gitu. Ya ini dapur pun Adek. Kemana lagi? Kamar? Iya. Ini kamar 1, yang kamar 2. Oke, ini kembali ke belakang. Ini di mana, depan rumah? Iya. Ini depan rumah. Adapun masalah keperawatan yang kami ambil itu ada 2. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif pada balita dengan kode D0149, kategori fisiologis, subkategori respirasi. Dengan data yang mendukung, yaitu keluarga mengatakan saat ini balita dalam kondisi batuk pilek. Kemudian keluarga mengatakan saat ini balita sedang demam. Balita terdapat Rocky plus, suhu balita 37,5 derajat Celcius, hidung balita terdapat sekret. Kemudian masalah keperawatan yang kedua yaitu kesiapan peningkatan coping keluarga dengan kode 0090, kategori psikologis, dan subkategori itu integritas ego. Dengan data yang mendukung itu, keluarga mengatakan memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan atau puskesmas, yaitu puskesmas, untuk meningkatkan kesehatan. Kemudian keluarga mengatakan memiliki alokasi dana khusus untuk biaya kesehatannya. Kemudian keluarga juga mengatakan senantiasa menjaga lingkungannya tetap bersih agar terhindar dari penyakit. Dan keluarga mengatakan saat sakit keluarga akan pergi berobat ke puskesmas. Demikian analisa data dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya saya akan menentukan scoring prioritas masalah. Yang pertama itu bersihan jalan nafas tidak efektif pada balita. Yang pertama itu sifat masalah yaitu aktual, karena keluarga mengatakan saat ini balita dalam kondisi batuk pilek dan demam. Yang kedua itu kemungkinan masalah dapat diubah yaitu mudah, karena keluarga mengetahui cara merawat balita dengan memberikan obat yang telah diberikan oleh puskesmas. Yang ketiga itu potensi masalah untuk dicegah yaitu tinggi, karena orang tua masih belum terlalu paham cara melakukan pencegahan masalah yang diderita balitanya. Yang keempat itu menonjolnya masalah yaitu segera diatasi, karena orang tua meyakini penyakit yang diderita anaknya perlu berobat ke fasilitas kesehatan. Yang kedua yaitu kesiapan peningkatan coping keluarga. Yang pertama sifat masalah yaitu aktual, karena orang tua mengatakan ingin balitanya segera sembuh. Yang kedua kemungkinan masalah didapat diubah yaitu mudah, karena keluarga memiliki alokasi dana untuk kesehatan. Yang ketiga potensi masalah untuk dicegah yaitu tinggi, karena mengatasi masalah diperlukan waktu yang cukup, karena orang tua masih belum terlalu paham cara melakukan pencegahan masalah yang diderita balitanya. Yang keempat itu yaitu menonjolnya masalah yaitu segera diatasi, karena orang tua meyakini penyakit yang diderita anaknya perlu berobat ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya diagnosis keperawatan. Yang pertama itu bersihan jalan nafas tidak efektif pada balita berhubungan dengan sekresi yang tertahan, skornya itu 5. Yang kedua kesiapan peningkatan coping keluarga, skornya yaitu 4,33. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk membacakan rencana asuhan keperawatan pada keluarga. Di sini saya akan membacakan rencana asuhan keperawatan pada keluarga. Adapun data DS-nya, keluarga mengatakan saat ini balita dalam kondisi batuk pilek. Terus keluarga mengatakan saat ini balita sedang demam. Adapun data DO-nya, balita terdapat
on kiples, terus suhu balita 37,5 derajat. Adapun hidung balita terdapat sekret. Adapun diagnosa keperawatan keluarga yaitu bersihan jalan napas tidak efektif pada balita, berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Adapun SLKI yaitu setelah dilakukan kunjungan keluarga selama 1 kali 60 menit, diharapkan keluarga mampu mengenal masalah, keluarga mampu memutuskan dan menentukan tindakan, keluarga mampu merawat dan membantu melaksanakan ADL, keluarga mampu memodifikasi lingkungan, keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian adapun SIK-nya yaitu berdasarkan 5 fungsi keperawatan keluarga, antara lain yang pertama membantu keluarga untuk mampu mengenal masalah, yang kedua membantu keluarga untuk mampu memutuskan dan menentukan tindakan, yang ketiga membantu keluarga untuk mampu merawat dan membantu melaksanakan ADL, yang keempat membantu keluarga untuk mampu memodifikasi lingkungan, yang kelima membantu keluarga untuk mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Saya untuk membacakan diagnosa yang kedua. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan rencana asuhan keperawatan pada keluarga. Data subjektif. Yang pertama itu keluarga mengatakan memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan di puskesmas untuk meningkatkan kesehatan keluarga. Yang kedua itu keluarga mengatakan memiliki alokasi dana khusus untuk biaya kesehatannya. Yang ketiga, keluarga mengatakan senantiasa menjaga lingkungan tetap bersih agar terhindar dari penyakit. Yang keempat itu keluarga mengatakan saat sakit keluarga akan pergi berobat ke puskesmas. Adapun diagnosanya yaitu kesiapan peningkatan coping keluarga. Di bagian SLKI-nya itu setelah dilakukan kunjungan keluarga selama 1 kali 60 menit, diharapkan yang pertama keluarga mampu mengenal masalah, yang kedua keluarga mampu memutuskan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, yang ketiga keluarga mampu merawat dan membantu melaksanakan ADL, yang keempat itu keluarga mampu memodifikasi lingkungan di sekitar, yang kelima itu keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun SLKI-nya yaitu berdasarkan 5 fungsi keperawatan keluarga, antara lain yang pertama membantu keluarga untuk mampu mengenal masalah, yang kedua membantu keluarga untuk mampu memutuskan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, yang ketiga itu membantu keluarga untuk mampu merawat dan membantu melaksanakan ADL, yang keempat itu membantu keluarga untuk mampu memodifikasi lingkungan di sekitar, yang kelima itu membantu keluarga untuk mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan tentang rencana asuhan keperawatan pada keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.